Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadhil wal karamat. Bapak-bapak, ibu, utama setiap dari masyarakat, adik-adik, anak-anak sekalian. Malam hari ini kita berkumpul bersama dengan Allah dalam rangka seperti yang tertulis tabligh akbar. Tabligh artinya penyampaian. Orang yang menyampaikan itu disebut mubaligh. Makanya ada disebut siapa dia? Mubaligh, orang yang menyampaikan sesuatu. Dulu sebelum ada mikrofon ini, suara imam tak sampai ke belakang. Maka diangkat seorang mubaligh, penyampai suara. Sami Allahu liman hamidah. Imam kata si mubaligh menyambut di belakang. Rabbana wa lakal hamd. Masjidil Haram masih ada. Dulu mubaligh itu sampai 10 ke belakang. Karena suara tak sampai kalau jamaah ke belakang. Tabligh penyampaian. Sebut tabligh akbar, orang besar. Kenapa tabligh akbar? Karena jamaahnya memang besar, ramai, penuh masjid mana. Jadi masjid yang lain kosong. Masjid kita alhamdulillah ramai. Kalau sebut tabligh akbar, panitia yang cemas sebelum menulis tabligh akbar. Khawatir namanya akbar, jamaahnya aswar. Orang yang kecil. Halal bihalal. Kalau tabligh bahasa Arab, akbar bahasa Arab. Halal bihalal, inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Ada tulis itu. Bulan. Jangan minum air kalau tidak ada label halal. Label halal tidak semuanya resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ada bulan, tidak semua yang bulan itu betul. Mesti di bawahnya ada nomor register terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Saya tak ragu minum ini. Kenapa? Karena sudah ada label halal. Halal dalam bahasa Arab membuka tali yang tersimpul. Selama ini kusut hubungan kita, maka malam ini dihalalkan. Ibu waktu pergi haji, pergi umrah, bapak sudah pulang sampai ke hotel, ibu lama betul. Orang bertanya, ibu mana pak? Itulah saya tunggu dari pintu juga keluar masjid. Akhirnya saya pulang lagi. Rupanya ibu itu lebih duluan keluar masjid. Kenapa tak sampai di hotel? Belanja bawa jilbab 13. Berapa yang beli tadi jilbab saja? 10 rial. Apa kata dia di jalan? Alah. Duit saya kasih 10 rial, barang saya ambil. Setelah ini kita tak ada sangkut paut dan ada. Jual tanah ini 150 juta. Dengan tunai alat. Habis ini kita ada sangkut paut. Banyak pengurus masjid membuat syakirin halal. Saya lama saudara saya mengisi halal maulid Nabi, Islami, Nuzul Quran atau Al-Hijrah. Tapi kalau malam ini protokol sekaligus sekaligus. Ini perlu ditiru oleh banyak masjid yang lain. Masjid lain sempat pertama pembukaan oleh protokol 15 menit. Habis itu kata sambutan dari ketua masjid. Habis itu kata sambutan dari RW, sambutan dari RT, kata sambutan dari sesepuh tokoh masyarakat, kata sambutan dari jamaah haji yang akan berangkat. Bersangkutan dari calon wali kota, calon bupati, calon anggota legislatif. Sudah jam 10.30, marilah kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad.
nunduk semua. Saya pun main bilang, Bismillah Allahumma. Malam ini jadi saya pikir lain style ini video live streaming ada rekaman di kamera jemaah yang mendengar malam ini mana pun berada yang mau beracara alam biru ada saya kira ini sunnah hasanah namanya tradisi yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha, yang dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, pahala orang yang melakukannya kembali setelah dia mati meninggal dunia. Itu kaitannya musabin ujurihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang itu. Tiba-tiba acara ini ditonton oleh jamaah di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, di Kalimantan, di Jawa, lalu kemudian mereka buat besok malam. Malam ini kita mengadakan halal bihalal, meniru Masjid Syakirin di Riau. Saya akan membawa acara sekaligus ketua masjid. Maka efisiensi waktu kita yang punya ide malam ini mendapatkan pahala. Inilah yang disebut dengan amal jariah, mendapatkan royalti 100%. Kita dapat 100, mereka yang melaksanakan dapat 100. Setelah kita mati, anak cucu cicit kita yang akan tetap menghidupkan malam-malam masjid di Syakirin ini tetap juga mendapatkan pahala 100. Itulah dia disebut dengan amal jariah. Jariah. Dari halal bihalal, selama ini hubungan kita tak halal. Kenapa berkum? Kalau jumpa buka macam jeruk murah di penjaganya. Kalau masuk masjid tengok kiri tengok kanan, mana dia ya? Oh dia di kanan, asli di kiri lah. Dia di kiri kanan sampai akhirnya semalam masuk. Lambat. Bangun 75. Jamaah Masjid Syakirin, walaupun dia disuruh geser tempat duduk, nantinya lama. Kenapa? Karena long halal. Bapak tersinggung kami suruh ke depan, tidak. Halal. Tapi kalau sampai sekali lagi ya macam-macam. Halal. Itu kalau kita tengok orang di Makkah itu selalu halal, halal. Kenapa? Karena hatinya halal. Kalau kita makan makanan yang sudah ada label halalnya, ada ayam tentram. Tapi ini bukan baru ini, ada rumah makan internasional punya label halal. Yang makan di situ pakai jilbab, nyantai dia makan. Dia tak tahu makan pakai lemak gayu. Oh makan di situ tadi, iya belum ada label halalnya. Hebat, saya bismillah malam terus. Kita bisa menghalalkan potong babi. Tapi bisa. Sangka kalau disembelih, bismillah, dengan nama Allah. Sebab ini bisa. Setelah ini pernah orang menelpon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semua, ya. Wah, kenapa harus senang-senang? Ikut Pak Ustaz, ada apa? Ini mau ditanyakan tapi perlu cepat. Ini kami pun tidak pernah memilih Pak Ustaz terus. Kalau kami sembelih hal lain cepat sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya. Setelah itu baru saya mikir, kami siapa? Memang salah, betul. Bismillah. Tapi kalau bukan punya kita, ya tetap tidak halal. Jangan semua halal atas nama Allah. Bismillah. Sesuai dengan jalan kita dengan perbuatan ini halalkan Allah dalam Quran dan Rasulullah SAW. Kamalan ini halal.
Saya dari mulai tempat parkir diarahkan Ustaz kepalanya ke sini dan biar pulangnya lancar cepat. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Amin muslimin wa orang muslim. Ya tahiyan berjumpa. Faya tasafa'an berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafaqqa. Sebelum mereka berdosa. Andai tak dibuat masjid Syakirin alam ini, banyak bapak-bapak yang saya tak jumpa lama malam ini Pak. Bapak pulang dari Basrah dan dari bapak. Jumpa Bapak. Tak ingat saya kapan terakhir jumpa Bapak. Cuma nampaknya lebih muda. Pak Ustaz, Bapak Jakarta. Nah, selama ini menengok Ustaz di alam gaib. Jamaah Yusufiyah, Jamaah Yakubiyah. Alam ini berjumpa semua. Yang tadi berjumpa tatap mata, melihat wajah, ada jendela jiwa. Maka orang itu ditengok. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Ini sekarang lama-lama. Ya, tengok senyum. La tahqiranna minal ma'ruf syaitan. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Ad-dunya akhaka bi wajhil batin. Engkau hadapkan wajahmu ke kawanmu, saudaramu, tetanggamu dengan wajah yang cerah. Wajhil batin, wajah. Ustaz ceramah wajah cerah, wajah kita cerah. Memang begini gitu ya. Wajah kita itu cerah, senyum. Ustaz kenapa tak pernah senyum sama kami? Kata ibu-ibu, tak boleh senyum sama bini orang. Ya. Yang mengamalkan senyum ini siapa sekarang? Lingkaran bulan, mata dua, hidung, mulut, di bawah. Give smile. Orang barat yang mengamalkan senyum, makanya senyum itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudara. Coba pejamkan mata, hitung dari subuh lagi berapa kali bersedekah ke wajah teman. Tapi ada lawannya, ada senyum sendirian. Karena banyak orang menjumpa orang tak senyum. Bagi kepada ajaran Nabi sunnah ini antul dia akhlakah berjumpa dengan saudaramu. Nabi muslimai orang muslim dan tabiat berjumpa atas safaan jabatan illa ghufira lahum ma yatafarraqa. Sudah. Ustaz salah lagi yang belakang. Sebagainya belum saya salah. Sebagainya kan sudah salah tadi. Kalau sebelum sholat belum salah, sudah selesai sholat dia salah. Sudah salah. Tapi sudah salah. Sebelum sholat salah. Ya. Setelah sholat salah lagi. Itu baru salaman. Sunnah itu kata Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Katanya menjadi orang salaman. Mana kan? Sedang sholat salaman. Oh, lain siap. Setelah ini pakai kuat 11 Juli 20 pada Syar. Tema dengan silatu. Silatu artinya menempel. Silatu artinya mengerahkan. Silatu artinya merapatkan. Silatu artinya menyambung. Rahim maaf cakap.
rahim kantong janin dalam perut perempuan. Inilah yang tak bisa dioperasi bencong-bencong dulu. Operasi bibir bisa, operasi sebelah mata bisa, operasi hidung bisa. Tapi menangkan rahim janin tak bisa. Karena ini hanya anugerah Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Aziz. Apa yang kata Ya Somat? Yang pertama kali kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allama Al-Quran. Kata Allah mengaku dalam hadis qudsi, Ana Ar-Rahman, aku Rahman, Syaqaqtur Rahim wa ja'altu lahu isman bin ismi. Rahim tempat kantong janin dalam perut perempuan diambil dari nama. Rahim bahasa Indonesia. Rahim bukan bahasa lain. Rahim dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa? Bahasa kamu apa? Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari terus. Walaupun Afrika Utara itu panas, Libya cuacanya juga panas dan panas sekali, 50 derajat Celcius. Belum ada janin melompat karena kepanasan, karena di dalam ada air tenteram, tenang. Walaupun tinggal di kutub utara, kutub selatan, dingin, beku, tak ada bayi yang lahir keluar dari isbat. Karena alam yang paling ekstrim adalah dunia, alam yang paling tenang adalah rahim. Sayang Rahman, begitu sayang rahim. Tiga lapis. Ada 3 kegelapan: gelap rahim, gelap plasenta, gelap kulit perut. Dari mana Allah Wasallam. Padahal di dalam ini maaf cakap lambung khusus yang makan pagi tadi, makannya yang makan lontong sayur, makan pecel, makan macam-macam. Malam ini sudah mulai mengalami fermentasi pembujikan. Mantong sampah terbesar di dunia, tapi tak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Why? Kenapa? Sama-sama belajar. Tapi itu kan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim. Dulu nenek kita satu. Habis itu nenek kita punya anak. Kita punya anak. Nenek kita punya anak. Maka rahim itu bisa masuk ke sini, masuk ke rahim sini, masuk ke rahim sini. Maka rahimnya disatukan lagi. Maka disebut dengan silaturahim. Kamu siapa? Fatimah. Jadi kamu iya. Anaknya pertama siapa namanya? Khadijah. Anak kedua siapa namanya? Aisyah. Anak ketiga siapa namanya? Sukainah. Anak pertama siapa namanya? Zahra. Di rahimnya banyak sudah. Bisa rahim ini, bisa rahim ini, bisa rahim ini. Maka cucu cicitnya ini menggabungkan diri lagi, namanya silaturahim. Silaturahim. Dengan silaturahim kita tingkatkan ukhuwah. Apa punya ukhuwah? Saya sama Pak RW ini tidak silaturahim karena nenek saya tak ada perhatian dengan nenek Pak RW. Jadi nenek Ustaz sama nenek Pak RW nenek.
Maka hubungan saya dengan Pak Sumadi, kami tidak silaturahim. Lalu apa hubungan Ustaz? Hubungan kami ukhuwah Islam. Ukhuwah artinya bahasa ukhuwah brotherhood, saudaraan. Makanya orang selalu memanggil, ayo bro, bro itu apa? Brother. Brother itu apa kosan? Ya, di. Bro. Atau yang satu lagi sedulur. Duduk, toyo, semuanya. Nah, kalau sudah bersaudara, maka jangan menyakiti hati saudara. Jaga cakap. Kalau kan patah bisa disambung, kalau kaca pecah bisa dekat. Tapi kalau hati sudah sakit, kemana mau? Jumpa pun kita berkesan di hati. Kalau singgung dengan dia tidak mau. Kenapa tadi agak kurang senang nampaknya? Saya tak tersinggung, tapi ingat. Udah datang rumah apa itu? Belum Pak Ustaz. Semakin ramai itu manggil selamat kau. Enak aja. Tapi kamu selamat kan? Udah, saya sudah pernah baik. Instagram, mana makan saudara-saudara sekalian. 1 menit saya minta maaf Instagram. Tapi rumahnya selama rasanya 2020 lah. Belum bisa. Maka jadi silaturahim kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kembali ke fitrah. Fitrah Allah allati qadara an-nasa 'alaiha. Kata Abu Hurairah, makna fitrah adalah fitratul Islam. Ketika anak lahir dalam keadaan fitrah, jangan bilang Nabi mentolerir semua. Jelaskan semua dari topik akbar halal silaturahim supaya orang mengerti istilah-istilah. Jangan sampai kita tak mengerti kan bahasa Arab sudah menjadikan serapan bukan syarat. Kata yang serap dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia silaturahim. Fitrah yang perlu dia bisa dijelaskan. Tapi ketupan dengan gambar tidak ada. Karena gambar bisa menghilangkan dirinya sendiri. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Pak RW tadi, kita sudah habis puasa, ini seperti bayi-bayi yang keluar dari perut ibu kita. Apa maksud Pak RW? Tidak maksudnya fitrah, dan suci, bersih, taubat kepada Allah. Dia mana? Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Wa'fu anni, maafkan aku. Wah, di 39 malam di masjid Allah akhirkan suasananya macam di Masjid Nabawi zaman distrik. Sebagai masjid lampu diredupkan, tapi ada juga masjid memang matilah. Allahumma tuhibbul afwa. Sekali Allah kata pemimpin etika, ini hidup Allah. Habis isi setengah. Apa itu bagus? Jangan juga lebih pasal kok ini ada dua mata. Lahaya masuk mata. Dua mata tidak akan terkena api neraka. Selamat. Jangan kita minta Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tapi ada mata yang selamat dari api neraka. Mana dia? Pertama, ainun bakas bin khasyatillah. Mata yang menangis karena takut.
Benar tak menangis karena takut kepada Allah? Menangis karena takut lagi mati. Menangis karena takut selingkuh. Menangis karena takut anak sakit. Menangis karena takut tak lulus PNS. Menangis tak bisa menolong di hadapan Allah. Apalagi kalau menangis gara-gara lihat Madrid salah. Tak bisa menolong di hadapan Allah. Dan ketika menangis karena takut azab Allah, membayangkan dan kaki dengan sulit yang banyak baca ayat itu, maka menetes air mata. Imam membaca satu bulan, satu juz satu malam di Masjid An-Nur, Masjid Raya Senang Pelaan, asal bawah itu semua meleleh air mata jemaah. Ustaz Somad, mohon maaf ya, saya tak ikut pengajian Ustaz karena saya mau menghatamkan mendengar 30 juz di masjid. Malam itu tak ikut. Kamu mau sholat di masjid Raya memberikan masjid Senang Pelaan itu? Mana Ustaz? Saya merasakan manisnya satu malam satu juz. Di mana? Manis kami mendengar ayat yang dibaca pada Allah. Kawan saya di sebelah nangis juga. Saya tanya, kenapa kau nangis? Apa juga? Banyak dia tak tahu. Tak terus. Habis belanja di pasar bawah cari keramik sama karpet. Buka, aku kenyang. Ikut sholat isya. Jumpa tu dengan salah parkir. Baik dia maka kepada Allah sudah bersih insya Allah. Jadi baru saja masuk. Sholat kenapa sering banyak Nabi? Atau sambung kasih musik di Nabi? Saya menjawab pertanyaan, walaupun tak semuanya menjawab. Pertanyaannya tadi dia tanya, Ustaz, bolehkah Allah mengampunkan dosa saya? Saya sudah berzina, saya sudah. Bagaimana cara taubatnya? Min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap dosa, dosa. Nabi ada penyebut dosa. Nanti kau jadi orang soleh. Fa'azannahu masyaitan. Setan menggodanya. Akhirnya dia pun tergoda. Tapi setelah itu dia taubat. Maka apa kata doa Nabi Adam? Kita semua membaca doa itu selesai sholat. Rabbana salatna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya kami salatna, kami sudah menzalimi anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak menyayangi kami, itu doa Nabi Adam. Itu doa yang paling kuat. Nabi Adam, kenapa orang banyak? Rabbana zalamna. Kafir sama hamil belum lahir. Insya Allah, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang silap, tidak salah atau dosa. Setelah itu, thumma yatahharan, mandi. Mandi aku, mandi taubat. Bagaimana mandi taubat kekuatan? Macam maaf cakap, macam mandi wajib. Mana duluan basah? Rumahnya di Malaysia, satu dari atas. Kepala duluan masih. Mana itu lompat aja tak mati kaki. Mana ikut-ikut mandi kamu bawa anak. Yang penting basah semua. Setelah mandi, sumaya tasawwur berwudu, sumaya yusalli raka'ataini, sembahyang salat berrakaat. Bagi yang pakai usolli, lepaskan di mulutnya. Usolli dan usolli sunnat taubat.
raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Bagi Allah Akbar kabira. Bagi Allah ba'id bacalah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya wa 'an baina al-masyriqi wal-maghrib. Habis itu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis itu ayatnya Ustaz. Waalaikumsalam ayatnya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan apa Pak Ustaz? Sampai isma rabbika al-a'la. Wa ini. Kenapa Ustaz? Sekarang agak Alhamdulillah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Minta Allah Taala. Summa yastaghfirullah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada istighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli harbin faraja. Setiap kesusahan hatinya diberikan jalan keluar solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka. Kesimpulan kaji malam tadi, sholat sunat tawaf, beristighfar berbanyak. Tapi menceritakan amal kita, ada yang tak mau akan sama sekali. Apa yang dia? Itu maka kita berbanyak istighfar. Tapi orang Jawa, saya tengok beda sama kita di Sumatera. Di Sumatera nyanyi sebelum sholat asar. Astaghfirullah, Rabbana baraya. Astaghfirullah, minal. Berarti kan ada yang teriak di Jogja, di Surabaya, itu beda dengan gambar. Tidak ada. Ternyata orang Jawa memang suka. Kenapa itu bilangnya tempat? Sampai nggak ngomong kita tempat. Proses bisa di Jawa itu buatkan mereka pakai gede, pakai masing, mau sholat, apa itu sebagai sekaten? Sekaten syahadat lain. Dan orang Arab syahadat lain. Yang banyak itu syahadat lain harus sekaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Proses islamisasi lewat budaya, lembut, dakwah, orang yang ke masjid, dan orang Jawa itu tidak terkejar dengan bangunan masjid. Dan orang Muslim tidak mungkin kubah orang kuatnya karena masjid itu tidak jadi masjid Kudus. Tengok bangunan menara jadi, makanya orang itu datang tengok jadi. Itu benar. Bandingkan dengan Candi Kudus, menara Kudus dan kemudian mereka masih ragu. Dikatakanlah pulang ilmu di sini. Kawan saya pernah di rumah orang Kudus. Namanya Kudus Larim. Tapi kalau hari-hari kedua, motor itu kan dulu 90 sampai sekarang.
Sekarang maksudnya waktu kami kuliah dulu, sekarang dia udah ngomong kita tahu. Kenapa? Itulah orang Islam dakwah Sunan Kudus itu dan menimbulkan konflik luar biasa dari hormat menghormatinya. Lalu kemudian mereka sudah mulai yakin yang itu benar, yang apa kerja orang Islam di dalam Islam sholawatan. Allah, pun hatinya, akhirnya dia berlunak hatinya. Aku masuk Islam dan bersyahadat, diajarkan wudhu, diajarkan pukul 15 mandi. Makanya ada mandi masuk Islam, ada mandi junub, ada mandi hari Jumat, ada mandi pulang dari memandikan jenazah. Kalau habis mandikan jenazah, kemudian mandi. Mana ada yang kasih? Ada yang mandinya sunnah. Suami saya kok kan habis mancing mandi? Iya. Aku tidak mandi sunnah, mandi mancing. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bersih. Nah, Allah bersih tidak. Salat sunat taubat, tapi kepada manusia. Saya berapa tahun selama yang mungkin selama Pak Somai. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib pada hari Jumat ini di Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung, adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad FCMA. Saya pertama kali khutbah di An-Nur tahun 2009. Itulah pertama. Pulang dari Maroko 2008, ujung 2008, 2009 khutbah di An-Nur. Kok bisa Ustaz khutbah di situ? Oh, dia tak datang. Tak datang, ini telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat yang baru pulang dari Maroko, iya. Bisa khutbah di An-Nur? Insya Allah Pak datang. Saya khutbah Allah dari mana? Kami musik banget sampai di menit mana saya tengok isinya saya. Hormat untuk saya. Rupanya menteri patrialis apa datang. Sampai di atas dan merekok almarhum. Wah, ini nih bisa emas bawa penlayar. Sang raja di dalam peti, tak emas dapat dibayar, tak bumi di bawah. Almarhum Buya Zulkifli, dia oleh yang merekok. Ini ada orang berbalik, dia kita suruh jadi pokok. Dan ada bapak yang bertanya, pas ditengok saya, dibayangkannya Haji Abdul Somad. Pokok Somad. Tinggalnya suruh di pantai kan. Baca pasul meyakinkan kalau yang punya salah, aku tenang. Punya salah, aku ya. Wah, tapi mau usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakin. Kau pandai. Hello. Siapa? Man ahsana ilaikum, kalau ada orang buat baik. Bukan. Tajidu, tapi kalau kau tak ada yang bisa kau balaskan, bagaimana? Fad'uhu dan doakan. Ya. Makanya itu almarhum Pak Dulu. Tak pernah lepas doa. Allahumma firman. Dan masih ketika dapat cerita dia meninggal, hampir 2 bulan dia tak akan. Asal 2 bulan dia tak akan. Jangan pasien bersungguh memang cetak mana dia main ke atas. Sudah kenangan bersama baik. Orang baik itu sampai kapan kita tidak akan orang jahat itu juga.
Dalam kehidupan kita ini kan cuma ada dua, orang baik dan orang jahat. Selalu berkesan. Makanya kalau mau dikenal kawan, kalau tak baik betul jahat. Beberapa hari ini banyak kawan-kawan saya kirim WA, mana masih ingat satu sekolah. Ingat saya bilang, kenapa? Itu yang paling banyak absen Papua gitu. Kawan mesti terus ada upaya. Makanya ada namanya dalam Quran itu tertulis baik-baik. Dan yang ada Musa, Ibrahim ada, Isa ada, Muhammad SAW ada, Muhammad, ya Fir'aun, Qarun, itu Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kata pepatah Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Banyak menjelaskan telur ayam bersangka di anak-anak sekarang. Dia tak pernah bersangka telur ayam. Tahu dia telur ayam tidak apa-apa. Telur ayam setelah ditelurkan induknya, maka tersentuhlah kulit-kulitnya di dalam jerami tempat sangka mengeram itu ayam. Maka kata orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, kadang cakap di kasar menyinggung perasaan. Yang paling banyak menyinggung perasaan orang Pekanbaru ini siapa? Ustaz. Ustaz itu kalau bercakap semua orang sing cerita tentang anak tua yang anaknya minat narkoba singgung. Cerita masalah zina yang menanggung zina singgung. Cerita masalah satu-satu yang pakai satu-satu singgung. Cerita masalah pacaran anak muda yang belum putus singgung. Makanya yang paling enak ceramah adalah tentang mata. Tak ada orang ini. Makanya yang paling enak ceramah mata. Atau nampak aku kau paling cinta oleh sebab itu maka kapurakan siapa yang banyak sahabatnya salah satu dia ada banyak salahnya banyak salahnya sementara lama bercakap yang menangkap 37 menit 40 detik semua sudah bicara. Dan yang paling banyak salahnya di Masjid Syafirin ini saya tahu. Yang kedua Pak Erwin sama tadi. Ini beliau datang banyak karena isinya minta maaf. Baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saya di ujung ceramah pasti tidak maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, juga ada kata-kata tak berkenan di hati saya. Belum lagi ibarat. Maaf tidak dibatasi bulan, tempat, dan waktu. Tahu dia kapan? Saya tak pernah minta maaf Syawal. Minta maaf sukses dan tak pernah minta maaf dulu. Lalu kenapa banyak orang minta maaf di bulan Syawal? Saat di bulan Syawal pasti sedang lembut lunak macam lengkong ada. Nanti kalau dia sudah mengeras macam baik. Makanya pas pagi di tanah lapang itu ketika sedang takbir Allah Kenapa? Sudah. Kalau wah itu lebih payah. Oh. Pakai bangga. Tadi ada triknya. Tengok kapan hari Bapak di bulan. Lunanya pas. Kenapa tak kasih dari mana? Saya jalan lapang, jangan khawatir, masih ada Idul Adha. Ada nanti, jalan lapang mana?
Mati orang sedang lunak, sekeras-kerasnya baju diteteskan air pagi petang siang malam belah lubang juga. Begitu juga dengan hati itu, begitu dilunakkan dengan takbir, dilunakkan. Masa menengok Ka'bah meleleh hebat, memandang Ka'bah dapat pahala, memandang ulama, memandang Masjidil Haram. Dan orang kalau sudah sampai di depan Ka'bah menengok artis yang sudah anggap sebagai dulu fasik, mental, tapi begitu sampai depan Ka'bah menengok. Kenapa? Masih ada hati di dalam. Selama dibelah bangkai sisi keluarga Quran, maka dia pasti bisa naik. Tapi nanti kalau sudah dipusat keluar kakak, nah itu tak akan mungkin naik karena dia sudah berubah menjadi transporter. Kalau masih manusia sehebat apa pun ada masanya, ada masanya yang mengganggu, tapi ada masanya lucu, mengenal, tobat, takut, mungkin semua aku politik itu datang ada prinsip. Tidak memang. Wah, cerita susah. Pakai kain merah di samping Ka'bah mencium pada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis di pintu Ka'bah. Saya menemui jamaah haji. Bapak Ibu ikut saya. Tengok tangan saya pakai kuning ya. Tengok saya ya. Mudah-mudahan silakan pergi duluan. Ikut dengan kelompok bapak-bapak yang residi sama saya. Apa residi putih? Yang 70, 60 sama saya. Karena saya biasa bawa rumah saya sama saya. Jangan takut macet, jangan takut. Kalau haus bilang, kalau mau air kecil bilang sama saya tunggu sampai subuh tak apa-apa. Bapak yang mau makan air, lampai sama saya kata terlampai. Innal ada, wa ni'mata. Itu selama dalam perjalanan banyak hati tersinggung, cakap melukai perasaan. Maka bagaimana? Bersalaman. Tapi dan juga bapak-bapak. Tak cukup hanya salaman. Apa? Cipika-cipika. Tapi tengok Pak Ustaz, kalau Ustaz salaman, tak Ustaz sentuhkan ke pipi, percepatan juga. Namanya mu'anah. Menempelkan biasanya itu orang yang baru dari perjalanan jauh atau lama tak jumpa saking dekatnya persahabatan, makanya kita disuruh pakai parfum minyak wangi harum-haruman sebelum berangkat. Mana tahu nanti tipe orang sampai harus memperlukan 3 hari kita selalu pakai. Pondok namanya, ya bila dikata parfum, harum, mencium tangan. Malik, apa kata Anas bin Malik? Atyabu min rihil miski. Aku cium tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Lebih halus dari setelah, lebih harum dari semerbak kasturi. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bagian dari menyambung dan silaturahmi. Anas bin Malik kemuliaan, Zaid bin Sabit ulama hebat bahasa Yahudi, panitia pengumpul Quran. Ada satu lagi Abdullah bin Abbas. Mana yang beda? Dan umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Umur Zaid bin Sabit 20 tahun. Mana yang beda? Zaid bin Sabit berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, sedang mau cium tangan. Aku lebih muda, lebih tua. Karena engkau keluarga Rasulullah SAW. Kalau saya jumpa sama jalan muka, begitu ada memuliakan. Apa masih ada keturunan Nabi itu bosan? Ya.
keturunan dari siapa? Nabi Fatimah punya anak. Fatimah punya anak, namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak, namanya Sayyidina Abidin. Sayyidina Abidin punya anak, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad punya anak, namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak, namanya Musa Al-Qadhim. Musa Al-Qadhim punya anak. Dan salah satunya Ahmad Al-Muhajir pindahlah ke Yaman. Lalu orang Yaman muncullah warga-warga keturunan Nabi, ada namanya Ash-Shihab, ada namanya Jibril, ada namanya Al-Haddad, As-Sahaba. Mereka berdua pantaulah menyampaikan dakwah Islam kemudian mengadu ini dan menikah dengan salah satu dari putri kerajaan Siak, Sri Rakyat. Sultan Syarif. Syarif. Kalau perempuan Syarifah, Syarif karena nasabnya mulia sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan itu bukan karena nasab. Kita bukan orang Arab, Ustaz. Saya ditunjukkan kawan, man. Ini Arab. Ini gambarnya, ini gambar Arab. Ini Arab, kalau ini Arab semua. Setelah saya sekolah di Mesir, pulang apa kata kawan, man, setelah di Arab ini kuliah macam Arab sekarang ini, tidak itu agak bangga bagi Arab baru gitu. Jangan kau merasa hina. Kenapa? Karena engkau disatukan dalam umat Islamiyah. Bila adalah pentingnya kita basic. Dah. Ya. Ya ada masalah. Ada apa ya Rasulullah? Kata bin Abi Rawah, "Sami dafana alayka baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara selam dalam surga. Keras. Kau dengar suara gesek selam dalam surga. Jauh-jauh tetap surga. Roha. Aku dengar suara selam. Yang dari negeri Malaysia ada juga Pak Muslim, Pak. Kau bilang itu di mana pilih? Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Sampai sudah mana lagi dan apa dia bilang? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Bagi yang tak pakai sholat ini dalam hati Allah Akbar. Tengok, Bilal masuk surga bukan karena warna kulitnya, jadi hitam legam. Bilal masuk surga bukan karena nasabnya, dia bukan Arab. Bilal masuk surga bukan karena hartanya, dia tak kaya. Bilal masuk surga karena teman. Maka yang tak punya nasab jangan bersedih hati, yang tak punya hidup mancung jangan berduka lara sampai menanamkan preset hidup. Tapi untuk mancung dimasukkan preset, semua hidup preset, darah preset. Kenapa kita mesti dimana? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banggaan naik mobil Rolls Royce, itu banggaan pakai Ferrari, itu banggaan pakai Lamborghini. Kenapa? Ini ciptaan dari Eropa punya. Kenapa kau tak bangga dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ciptaan wow, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah bersama dan kita menghadapi yang sedang saya hadapi semuanya kita hamba Allah kan belum dia tidak. Maka ketika saya tak pernah merasa saya minder. Allah mereka orang-orang badan yang tegap, bongkar, badan yang biru, rambut yang pirang putih, dan kita minder ciut. Tidak. Saya kurus. Satu lokal pindah ke Maroko. Di Maroko satu lokal 20 orang. Semuanya maju putih-putih. Saya sendiri. Pada satu lagi kawan Husnul Amal, Masnul Abdullah. Wah, kami orang Indonesia. Main.
Masuk dosen ke dalam pertemuan pertama dia tengok ada yang putih. Subhanallah. Dan aina anda? When are you come from? Ana min Indonesia. Mas muka, what is your name? Usman. Wallahu a'lam. Allah. Dan sebab itu, maka kita tak pernah merasakan bukan pilihan kita menjadi orang Minangkabau, kita tak pernah minta. Menjadi orang Batak Tapanuli Utara, kita tak pernah request. Menjadi orang Jawa, kita tak pernah buat proposal minta sama Allah. Ya Allah, kalau kau jadikan aku orang Jawa, maka ini pemberian Allah. Ini berarti dia bermohon pemberian Allah. Ini sudah bagus-bagus di mana? Sudah baca. Sampai gigi pun keluar kamar. Dulu kawan tahu ke kawan kuri kawan jemuran sekarang gigi itu kawan. Macam-macam hari Senin merah, hari Rabu hijau warna hitam-hitam. Ini style atau memperbaiki? Boleh tak boleh bosan. Yang tak lain jadi kaya boleh. Yang tak normal jadi normal boleh. Memang gigi itu tubuhnya tak normal. Asal sendiri lah. Apa yang tak boleh? Dan itu boleh diperbaiki. Tapi yang sudah normal menjadi Allah. Tidak boleh masuk ke dalam iman. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu al-wasiman. Unta siman tidak buatkan tazu. Walaupun dalam misal mencabut bukti. Tapi merapikan dia bukan merapikan. Kata dia merapikan. Dah rapi. Ya Allah, tangan pemilik tak salah tengok kan sama ikhlas. Walaupun tak boleh jalan, apa bentuk gigi. Umur kalau sudah bertambah, gigi makin jarang dan makin panjang. Itu sudah hukum alam. Saya sudah banyak ketemu kawan-kawan yang tak lama jumpa. Begitu jumpa saya tengok panjang dan menjadi panjang kok. Maka orang zaman dulu kalau mau nikah potongnya gigi. Saya waktu ditengok, dulu kan belum ada aktif. Kalau ditengok, umur berapa? Aktifnya berapa? Maka dipotong setengah. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka, ini kita terima saja dari Allah. Ini kita tak pernah minta. Maka minta yang perlu kita perhatikan adalah kita ini nanti matinya akan bawa apa? Ini yang perlu. Nanti saya mati bawa. Saya sudah, sudah. Tapi ingat, tak ada yang guna puasa, tak ada yang guna haji, tak ada yang guna sholat. Karena itu semua akan diambil oleh orang lain. Tidak paham saya Pak Ustaz. Apa maksudnya sholat terawih kita diambil orang lain? Tetangga empat, di belakang satu, di belakang satu, di kanan satu, di kiri satu. Begitu ditimbang amal. Puasamu untuk si fulan, zakatmu untuk si fulan, hajimu untuk si fulan. Di dunia banyak menzolimi. Yang menzolimi tukang cuci, yang menzolimi tukang gosok, yang menzolimi tukang laundry, yang menzolimi driver sopir, yang menzolimi tukang gudang, yang menzolimi tukang listrik, yang menzolimi tukang air, yang menzolimi orang-orang. Susah. Seperti jadi ya Pak, jadi kamu bulan ini cuma bisa saya bayar setengah aja. Aduh Pak, istri saya melahirkan anak saya sok-sok. Banyak lagi masalah di dunia. Masalah mana lagi nama masalah. Dan tidak. Pak, kalau kamu tak kerja sendiri, apa saya banyak orang minta. Ya Pak, kalau di dunia tidak menentu, tapi di akhirat besok lain.
Dia akan menjadi orang yang kuat sampai memberikan dia kekuatan. Mari dia sabar itu tak ada yang bisa. Maka yang bisa menolong hanya kelembutan, memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Makanya judulnya kuat. Ini super ini saudaraku. Kakak ini saudaraku. Dia bangun pagi dari rumah pergi ke kebun dengan pacar, digigit lintah, memotong batu, anaknya sakit, dia pulang gaji belum ada, istrinya menunggu susu untuk gajinya berakhir. Maka bagaimana kalau itu aku alami? Inilah yang disebut dengan empati. Banyak orang sekarang sampai simpati, kasihan ya anak sekolah, kasihan ya anak merah, kasihan ya sobek. Makanya kasihan bisa menyenangkan orang lain. Maka satu bulan kita menahan makan, minum, makan, supaya bisa berempati, merasakan perasaan. Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Nah, itu buktinya. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka nasi tinggi bongkok. Tapi jangan dipakai untuk menengok besok pagi. Lontong kawan tinggi bongkok. Nampaknya menyentuh lambung. Kita kalau ngaji untuk ukur orang, untuk ukur diri sendiri. Makanya besok siapa yang sarapan mingguin suska, jangan tengok lontong saya. Tengok lontong masing-masing. Betapa banyak tinggi. Karena tak peduli kepada orang lain. Siapa yang setelah selesai Ramadan tak ada pedulinya kepada dunia, wah Islamnya dia punya jamaah, dia punya batu. Ia semua adalah wah Islam. Dia tak sefasih ente. Dia fasih bukan main, karena semua kau makan. Batu gini kau makan. Pisau memotong rujak kau makan. Pisau besar kan tidak kecil. Makanya tidak orang kita di fasih luar biasa. Ikan busuk dimakan, udang busuk dimakan, sampai enggak sih? Orang India dengan zakir nih, mana fasih? Tapi saya bilang nih, take everything good. Orang bilang fasih sama macam tidak orang. Kalau kita macam Quran, didengarkannya dan kawan, misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang paling besar adalah nikmat yang bisa terima paling besar, nikmat yang diterima paling besar ketika Allah mengirimkan masuk ke dalam rahim umatmu seorang Melayu Muslim. Bayangkan kalau itu dikirimkan kita masuk ke dalam perut orang Jepang. Hari ini kita masih bangsa Turai, masih ikut yang usah kita. Bayangkan kalau kita masuk ke perut orang India yang non-Muslim, mungkin kita masih sekarang masih bersama dengan saja hidup sambungkan, nilaikan. Tapi hari ini kita bersama dengan jamaah Masjid Syakir diambil 3 huruf. Syakar artinya syukur, lawan dari syakar 3 huruf juga. Artinya kufur. Maka syukur dengan kufur, syukur tunjukkan nikmat Allah. Kasih aku sehat. Datang salat berjamaah ke masjid. Kasih aku sehat Allah. Baca Al-Quran 1 juz. Kasih telingaku sehat Allah. Aku dengarkan pengajian. Tetap aku dengar Allah. Kalau sudah jangan pernah lupa kan. Tapi ketika orang di luar sana tak mensyukuri, maka disebut dia dengan kufur. Seolah-olah Allah menangkan dan nikmat. Nikmatnya tak dipakai, nikmat mata tak dipakai, nikmat ukhuwah persaudaraan tak dipakai. Yang musnah gimana kalau orang mati menghadap Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi dia belum minta maaf kepada orang lain. Habis begitu dicek pulsa.
Ketik pagar, ketik bintang 888 pagar 0. Kok bisa? Karena Allah mencuri. Amal kita kok bisa habis diambil orang. Kenapa? Sorry. Makanya saya paling takut menzalimi orang. Ustaz Somad tak pernah menzalimi pernah, tapi saya minta maaf. Bapak Ibu yang mau berangkat haji, biasanya sekaligus kalau kita mau haji gitu aja. Ikut dulu. Siapa yang berangkat haji? Banyak membersihkan segala. Yang sudah jatuh tempo maksud. Jatuhnya. Termasuk cicilan 20 tahun lagi tak apa. Maka minta maaf. Begitu saya sampai kasih acara halal sekaligus melepas jemaah itu, tiba-tiba satu bapak-bapak mendekati saya, Ustaz Somad, saya mau berangkat haji, tapi selama Ustaz tadi bukan main, saya rasanya saya tak sanggup nih Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, saya mesti ada sambutan Pak Ustaz dengan tempat itu saya selalu belum saya bayar sampai sekarang. Apa dia? Makan 3 bayar uang. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan ayat Quran, apa kata Allah? Wa'ayyalul, siapa yang curang, ya'ti bima wallah, dia akan membawa kecurangannya yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Yang dulu suka menebak-nebak bukan diri yang pernah itu nanti kalau nampak yang pikul balak nanti ini kalau Ustaz ada saya pernah ada saya bukan wahai lalu siapa yang curang ya kita Allah ya Allah dia akan pikul kecurangannya pada dia pikul keramik dari pasar bawah. Di orang sholat buka tuh hari Jumat banyak jamaah dari pasar bawah tak pernah lihat barang dagangannya pergi aja dipikul keramik gajah apa yang gaya diberikan Allah SWT. Kalau pikul mobil masih gaya, kalau pikul kayu masih banyak gaya, kalau sampai pikul bangkuan nanti ada di akhirat ketika kita tengok orang senyum-senyum tengok ada yang dipikulnya masalah itu membaca semuanya dibayar menurut harga standar tahun 80 tahun 90 17 tahun yang lalu kerja di SMP di SMA bayarlah karena kalau tidak kau akan mencari dia di padang mahsyar sedang di padang panjang payah kalau kesulitan masa berkumpul semua upah itu di semua upah itu biasa saja dia bisa dalam Sulaiman tidak semua jadi bosan sudah halal selesai siapa bilang halal halal memang selesai yang namanya terkait dengan benda materi itu mesti dibayar tapi kalau kata dia orang bacakan ayat فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Kalau orang yang kau tuntut hutang itu dalam kesulitan, فنظرة إلى ميسرة. Berilah dia waktu sampai dia ada maisarah itu. Sulit aku sekarang ekonomi, aku kasih kau sampai udah tanggal 1 Januari 2018. 2018 datang. Kalau dia tak sanggup bayar, kau sedekahkan itu lebih baik. Waktu sampai main salam sampai dia udah resminya. Tapi yang paling bagus kau sedekah. Ini yang menghafal ayat ini yang memberi pinjam. Sekarang banyak yang hafal ayat ini yang pinjam. Banyak orang hafal. Kita tak menaikkan dia. Orang batin yang iya dan masalah utang gimana? Baikkan rumah banyak diratun ila sarah. Atau
Kau sedekahkan dari mana? Hafal pula dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pun kita yang mau minjam, maka yang kita hafal adalah Al-Baqarah 282, satu halaman khusus dia. Dan bila amanu, orang yang beriman, kenapa? Tidak ada ayat untuk kalau kalian berdua menjadi transaksi bidailin utang-utang tidak ada yang musamman sampai batas ini waktu tertentu tulis. Padahal yang bisa menulis waktu itu cuma 40 orang. Dipanggil yang mana nulis itu. Buka halaman 238. Surat Bani Israel ayat 35. Apa punya ayatnya? Wa auful kaina, sempurnakanlah timbangan takaran. Idza kintum, kalau kamu menakar, wazinu timbang bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang jujur. Allah memberikan ilham kita malam ini mengkaji tentang menimbang dan menakar dengan timbangan yang jujur. Kenapa ini yang terbuka? Karena sekarang banyak orang curang timbangan cabai. Kita tengok nampaknya sudah sekilo, sampai di rumah ditimbang 9,5 ton. Ikan satu-satunya timbangan yang jujur cuma satu, timbangan posnya. Timbangan minyak curang, timbangan beras, satu hari yang ditipu berapa orang? 10 orang, setengah orang, 500 gram, setengah kilo kau curang satu hari, satu bulan kau sudah 15 kilo. Lalu hasil dari 15 kilo kau rabu, kau pergi ke Makkah, pergi umrah. Kau kemana? Kau pergi umrah. Baik makan seperti Allah, semua orang berdoa. Kau berdoa. Kenapa? Karena hati kotor gara-gara makan kotor. Aku kata malaikat, baik, wala sadar. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah bulan. Saya juga haram karena kau berangkat dengan uang haram. Kita muslimah, jangan kau zalimi orang. Fa'inna zulma zuluma. Sangat kecurangan akan membuat kau gelap nanti di hari akhirat menghadap Allah dalam keadaan gelap. Kenapa gelap? Bukan. Ya orang pilih mahasiswa dari Adam. Aku dalam keadaan buta. Alhamdulillah. Sampai kau anda sampai keadaan buta. Allah akan keadaannya sudah sampai kepada pada singgah tapi kau tak peduli. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kau dibiarkan, dimintakan, ditinggalkan, dilupakan. Ada orang anti halal, apa itu? Halal isinya ngaji supaya jangan sombong. Aku tak mau minta maaf. Ternyata sudah penghuni surga hanya karena tarawih 8 rakaat. Itu pun ayatnya rakaat pertama rakaat salatul wala. Dan dia yang rakaat salatnya rakaat pertama surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan tetap dia minta maaf lain ke atas mimbar. Tunjuknya mudah. Mana mungkin tunjangan 30 orang. Siapa yang mudahnya pernah mencampur? Siapa yang pernah mudah mencampur? Tapi mudah Muhammad silakan campur. Sahabat pergi. Sahabat tadi kalau menunduk itu sedih. Sahabat Abdul Somad kalau menunduk kan. Siapa yang pernah mencampur? Hai sahabat, siapa yang pernah mencampur? Ini mudah campur. Ada sahabat yang mau membalas. Man kuntu syataqtulahu irfan. Siapa yang pernah mencaci maki, kasar atau menyinggung perasaan? Jangan. Ya, habis itu Nabi sholat.
Selesai sholat, puasa naik di atas kepala. Apa kata Nabi? Siapa yang duitnya pernah meminjam, ayo ngaku. Lalu kata sahabat, Inna laka alayya sadaqatan. Aku tahu 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Pada Allah bin Abbas. Abbas pakcik Nabi ini yang ada Allah bin Abbas. Idfa ya Allah. Allah tolong bayarkan. Ini sekarang orang masalah utang malam pangkat. Kemarin pinjam duit dia 300 terus dia lupa. Tahan kali. Malah enggak. Padahal dia aman. Dia apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Saudara kandungmu tak bisa menolong. Wa ummihi, emakmu tak bisa menolong. Wa abihi, ayahmu tak bisa menolong. Wa sahibati tak bisa menolong. Wa banihi, anak tak bisa menolong. Sedangkan saudara ayah aman, ini saudara tak bisa menolong. Apa itu manfaat sudah be? Sama Mustafa pun mana bisa menolong kita? Yang bisa menolong itu apa? Innal ladzina amanu iman wa amilus shalihat. Makanya setelah bulan Ramadan masuk Syawal, amal. Dan dia mulai masuk bulan hari Senin, yang sudah mulai masuk kantor, sibuk dengan sidak sidu, habis itu kemudian halal bihalal, tetap bekerja. Jangan sampai kita memakan haram, jangan sampai dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi orang-orang yang tidak minta maaf sama kita ini lebih berat. Minta maaf, tapi memberi juga berat, karena kita sedang berada di atas. Ustaz Somad, maafkan saya Ustaz. Kemarin saya ini Ustaz. Oh, mereka serahkan dulu. Yang membuat gambar saya jelek-jelekkannya, Ustaz kan memang jelek, gitu dia bilang. Maafkan ya Allah. Tapi dalam Islam diajarkan, kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu yang kita. Masuk dia ke dalam masjid, bekas air wudhunya basah sampai ke jenggot. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu dia. Lalu kemudian selesai sholat, sahabat mengikuti di rumah. Boleh bertamu 3 hari 3 malam. Ikut makan sama dia, ikut minum sama dia, tengok dia tidur malam, ngobrol sama dia, amalnya biasa aja. Kemudian hari ketiga sahabat bawa permisi, aku lihat amal kamu tak ada beda juga. Tapi Nabi mengatakan kamu surga. Puasa saja. Tapi sebelum tidur malam, aku maafkan semua orang yang menganiaya suami kita. Doakan Ustaz Somad paling selamat dia tuh. Jadi beliau sebelum tidur malam. Sholat apa Pak Ustaz? Sholat witir. Sholat witir kan nanti malam. Witir sebelum tidur boleh. Sholat witir. Paling sedikit 1 rakaat. 3 rakaat. Sholli sunnatal witri salat 3 rakaat 1 salam bagus. 2 rakaat tambah 1 rakaat bagus. Apa untuk mazhab Syafi'i? 2 rakaat salat 1 rakaat salam. Kenapa? Takbir itu kali, tasyahud itu kali, ditahan 2 kali, salahnya 2 kali. Selesai cerita Allah, semua orang yang menzalimi aku, menganiaya aku, serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Maafkan dia, berikan dia kesempatan bertobat nasuha, jadikan keluarganya sakinah wa rahmah, panjangkan umurnya, sehatkan dia, masuk ke dalam surga-Mu, jadikan dia dapat husnul khatimah. Apa kata malaikat? Orang ini, malaikat itu, kau dapat yang sifat macam yang kau bertobat. Sudah melakukan yang buruk. Ini sudah puasa 9 hari, sudah halal bihalal, doa yang buruk. Ya Allah, kalau bisa mati katanya. Kalau bisa mati yang normal, kecelakaan atau ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, kondisi itu kan.
Tidak bisa. Itu kalau disimpan di dalam menjadi penyakit jiwa. Badan sehat, otak sakit. Sakit, kepala otak sakit. Badan sakit. Maka demi apa? Disimpan. Sakit. Disuntikkan obat-obat tak masuk. Terbuka. Makanya Allah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lahu warhamhu wa afihi wa afwan. Ini orang Muhammad Maut berpesan ke anaknya, bukan dia mempesankan supaya takut pada Allah, bukan dia mempesankan supaya kau rajin salat ke masjid, bukan dia mempesankan supaya anaknya jadi orang panjang, pesankan kepada kau anak cucumu yang menikah sama anak dia sampai 71 keturunan. Undang kesuman, haji, benar. Kapal baju haji dulu. Semua putih, pakai putih, jilbab putih, baju putih, haji hitam. Lebih baik orang baju hitam haji putih daripada baju putih haji. Sama bajunya putih haji. Jangan kau katakan dirimu suci ketika kau mengatakan aku yang paling suci. Ya, itulah orang yang paling banyak silap salah dan dosa. Maka minta maaf. Nanti kalau saya ceritakan Nabi Muhammad memberi maaf, Nabi Muhammad SAW punya hamba-hamba. Nabi Muhammad SAW punya upan jauh. Sampai ke akhir seorang upan Muhammad pimpinan kaum bernama Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dia punya saingan politik. Yamin. Maka Partai Masyuri, Partai Islam, nasionalis, berbebas, merdeka, jatuh sampai akhirnya Yamin terbaring di rumah sakit dari tuanya. Dan jenazahnya ingin dibawa balik ke Talawi, tapi orang Talawi menolak. Orang awam sekali religius tak mau menerima orang yang pernah menghujat. Lalu kemudian siapa yang diminta bahwa nanti kalau aku mati jenazahku tolong bawa ke Talawi, dan yang membawanya tolong bawakan oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Meninggal dia, datang orang menjumpai Hamka ya ini pesan orang nasionalis yang dulu bermusuhan dengan kau. Sudahkah engkau membawa jenazahnya? Gue Hamka membawa jenazahnya ke Talawi, dia yang mengantar. Orang sudah bergerak semua. Datang Buya Hamka menenangkan, cerita ini keluarga kita yang dulu hamba Allah, sekarang hamba Allah. Mungkin kita menghukum dia dengan susah, tapi Allah sudah memaafkan dia. Maka kenapa kita menghukum dia? Mereka menerima. Kenapa? Karena rekomendasi Haji Abdul Malik. Luar biasa. Makanya jangan heran kalau Hamka biasa. Bila doktor biasa. Besar bukan hati kepada Allah, maka Allah dan malaikat berbuat kepada Allah. Kalau mau malaikat mau lembut sama kita, bersikap lembutlah pada Allah. Tapi bukan berarti kita marah, tidak mau sebelah ngaji ini semuanya lembut semuanya. Pak, anak bapak dilarikan orang. Jadi kita tengok istri bapak dibawa orang ke hotel. Sudah sedikit. Lagi bukan pun. Ini harus dipahami dengan benar. Kalau marah kenapa? Karena Allah. Kalau kamu kenapa? Karena Allah. Tapi karena memaafkan apa? Maafkan pun juga.
Wah, aku yang dulu selalu membawa anak bapak, yang dulu bapak marah-marah, aku yang membawa. Dan sekarang aku bertanggung jawab, kan pinang anak itu. Berani kau ngarep saya? Iya, buat saya sudah tobat nasional. Aku mau kamu pinang dengan bismillah. Kita selamat. Lihat wajah yang sudah bertobat nasional. Tapi kalau bisa cari agak setahun beberapa masalah. Marah boleh, sedang berjumatan. Marah karena Allah ya. Tapi ketika sudah sampai masanya, antara king, antara queen, antara raja, antara kuda. Ketika pemain catur selesai, maka semua akan masuk di kotak yang sama. Pemain catur selesai, berkumandang azan, tapi sungguh-sungguh bermain. Raja, kuda, pendek. Itu adalah semua masuk di kotak yang sama. Gubernur, presiden, menteri, begitu permainan selesai, dikumandangkan azan, kita akan masuk ke kotak yang sama. Pak Imam, Pak Bilal juga yang datang menengok, dipegangnya leher. Jadi gimana Pak? Is all. Itu rumah besar siapa? Bakulan. Tapi itu berat dari itu, maka tak satu pun kamar di rumah itu siap menerima kita. Padahal yang membangun rumah itu siapa? Kita. Yang mencari tanahnya siapa? Kita. Bukannya siapa? Kita yang mandor nengok rumah sampai lupa sholat. Kita. Dan sampai masanya satu berjengkal rumah itu siap menerima tubuh. Karena Abdul Somad hanya setumpuk dari musuhnya. Jadi sama cacing. Abdul Somad kalau mandi cacing terlalu senang. Tengok strukturnya. Sampai masanya apa yang akan menolong? Ya sebab kita satu yang akan mengiringi mayat ada tiga. Bagaimana? Orang banyak mall. Mana ada yang miring? Mana? Kenapa harta itu disebut mal? Karena hati miring ke harta. Ini masjid Namirah, ini mal. Hati miring mana? Apa disebut dia mal, SK? Hati miring ke sana. Mal akan mengirim mobil mewah, bunga-bunga sampai 1 kilometer. Mati buatkan rumahnya kan sudah kirim dari tengok siapa yang wah. Ini ada maksudnya yang dua di bulan rumah anak yang tadi menangis begitu sampai di rumah diambilnya remote mulai dari berhenti menengok Rabi'ah. Dia tak lagi ingat dengan kita. Istri mulai menengok Bronto. Mulai duduk semuanya pembagian ahli waris. Ini kita pakai hukum fikih atau kita pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Pakai. Ibu tu minta kau. Kenapa dia minta kompilasi? Karena ada ekonomi. Apa ekonomi ini? Pencarian yang kita cari bersama sejak menikah mas menjadi ekonomi. Apa artinya Pak Ustaz? Ekonomi. Ternyata pencarian selama menikah bapak dan Hasan 1 miliar. Dan bisnis ini rumput ini mobil itu tanah ini tidak dapat lagi 1 bahkan 2 miliar.
Istri dapat berapa? Bagi dua kombinasi. Islam. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Sudah 1 M. Dapat lagi dari sampai berapa? 125 juta. Maka untuk ibu bulan 1 miliar 125 juta. Langsung pergi ke salon. Minta belah jodoh apa? Wakai baju manohan, wakai juga mahaprana. Wah, habis 100 juta, masih ada 1 M lagi. Ustaz tuan suami yang meninggal seolah-olah istri jahat. Oh, kita tidak balik. Jangan tadi. Ya ulang balik ceritanya. Menikahlah seorang istri yang penuh dengan penderitaan. Setelah dia mengandung anak 9 bulan 10 hari namanya menyusukan si suami pulang marah-marah karena muslim. Ini suami jahat kan? Waktu menikah istri itu dan si suami dapat 1 miliar dan almarhumah dapat 1, maka dapat lagi si suami berapa? 1/4 250 juta, maka si suami dapat 1 miliar 250 juta. Menangis dia. Sehingga dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lama. Bisa gini, macam mana berangkat? Kita berjalan, jalan macam mana? Itu kiri kanan khusus. Mana orang yang bilang jalan? Tak pernah mobil. Pun tidurnya keadaan kalau kau macam merantau ke Hong Kong cari kerja, dapat bisa kerja 2 tahun selesai pulang. Begitu juga sampai macam yang diminta waktu untuk anak Islam bersama dari dalam selama sini ngajar sini kerja sana sini masuk tanah mandi dari dalam tanah naik ke atas tanah sampai bibir batunya masuk tanah skena ilahi. Si Anu meninggal kenapa? Kemarin mancing Pak Ustaz, soal ikan besar banyak buaya tangkap ya. Jadi mana? Kemarin Pak Ustaz, terus telan sawah begini, lurus ini telan. Jadi kenapa? Bersin paling itu, jadi kenapa meski itu sholat Allah jadi kenapa minum kopi mati? Kok bisa minum kopi mati? Kopi biar yang muda jangan makan, yang tua jangan susah. Kita kok banyak orang muda mati tiba-tiba. Yang tua jangan pula putus asa. Yang tua yang sudah difonis tolak, katanya umur tak lama, jangan terlalu percaya sehingga umur iman bertambah menjadi beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir, dokter, sukses. Jangan tersinggung Pak dokter, saya masih ke rumah sakit, saya masih nanya ke dokter, tapi iman saya tidak berubah. Karena lama hidup banyak tidak saja berjalan banyak ditengok, sudah banyak anda saya menengok orang-orang tua yang diponis. Pak Ustaz tadi diponis dokter Malaka katanya umurmu 3 bulan, katanya mesti dibola. Ini urat kaki naik katanya namanya bypass. Mau sama jalan tol Pak. 3 bulan katanya Pak Ustaz. Jadi Bapak udah berapa bulan? 11,5 tahun. Sebab itu jangan terlena. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita hidup untuk beramal. Akhirnya sampai juga saya selama 1 jam 31 menit. Berarti 90 menit. Padahal di mana-mana saya selama 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 menit. Begitu dan ceramah di Masjid Asy-Syafi'i, karena jamaah itu mendengar dengan baik, menangkap dengan hati, maka yang berceramah pun lepas saja dari hati masuk.
Yang dari mulut ke mulut juga sampai. Apa? Tidak ikut mana. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya ucapkan dalam ini semoga termasuk orang yang kembali ke fitrah, wal iman sedikit termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Allah minami. Semoga dari segala amal kita yang berpesan mendoakan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram? Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. 1, 2. Tadi berdoa subuh, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah dibelikan ke lontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto-foto, update status. Kasih. Wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. 4. Duit tadi dikumpul, pergi ke Makkah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram nih Pak Ustadz? Udah kandung dapat, mau dibuang mubazir. Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz, ini saya dapat nih ya, 1 juta. Kalau saya balikkan ke negara tak akan balik. Negara tak mau terima, udah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang 1 juta kemarin udah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak. Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung. Nih jantung sebelah kiri berdetak. Terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak, mati dah. Menyemprot darah haram nih, naik ke otak. Naik dia ke otak, menyembur ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Otak pendosa, penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong nih otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak. Dan otak itu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak, hilang. Kawan saya ada, dulu di Mesir, kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran. Tapi pas naik sepeda motor jatuh, itu agak hilang-hilang sedikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio, rusak. Terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi, elok dia balik. Coba bang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan, hilang pula Al-Fatihah nih, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. 2. Bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram. Modal haram. Dikembangkannya bisnisnya halal. Maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak kucing beranak itik.
haram pasti haram. 3, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi, Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram, hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya. Itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus. Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya. Maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustadz apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional, riba haram. Saya tak bisa datang, tolonglah Ustadz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang, dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kuih kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6, saya puasa sunat. Azan saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kuih tadi. Lemper, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah kuserahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kuih haram. Masuk pengajian, ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian, ceramah, dikasih air putih segelas, minum. Selesai itu tanya jawab. Dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian, dari isya tanya jawab setengah jam, saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman, masuk jalan Nangka, mau mampir seafood, kerang rebus. Begitu mau turun, nampak saya orang buta memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa, saya tanya dia, Bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput? Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kuih kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama Bapak siapa? Purba. Oh, si Purba ada yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kuih haram tadi. Oleh sebab itu Allah menjaga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita makan haram.